sebentar sesuai dengan prosedur dalam perjalanan. Apa yang disampaikan beliau yang terdahulu kita pahami betul, mendalam kita sadar jangan sampai terjadi kali lalu. Yang kali lalu belum selesai. Regulasi undang-undang sudah cantumkan dan baik-baik. Komisi melaksanakan jalan jika hal yang terjadi pada di tingkat desa terlepas dari 88%, kita tetap setting dana-dana yang kalau memang bisa dijangkau. Termasuk rumah bantuan tadi, rumah layak huni tadi. Kalau memang tidak bisa, ragu-ragu bagi saudara saya, bapak ibu sekalian, kita untung. Tapi dalam sistem tidak boleh mengecewakan. Bangunan yang akan dibangun dapat terlihat baik, kokoh, aman, supaya masyarakat nyaman dalam menikmati pembangunan yang kita akan buat di jalan ini. Contoh bangun rumah misalnya. Oleh karena itu saya mengharapkan teman-teman PPK bekerja sama dengan teman-teman pendamping fisik untuk supaya menurun atau menekan akan terjadi sesuatu penyelewengan atau salah guna keuangan. Yang berikut terkait dengan pelelangan dan sebagainya, saya berpikir nanti ada teman pendamping saya ini yang memang spesialisnya, dia akan mengupas tuntas tentang bagaimana proses pelelangan. Hanya sedikit saya memberi gambaran bahwa kalau kita di Desa Tado ini sebentar, mungkin saya tidak salah kita ada program kegiatan bangun rumah layak huni ya. Oleh karena itu saya sarankan untuk pembangunan rumah layak huni ini itu sudah kita sudah pastikan bahwa tukang yang ambil dari desa kita sendiri dan tukang itu yang sudah diidentifikasi oleh TPK. Saya yakin TPK sudah mengetahui apa yang harus dia buat. Misalkan keluarkan undangan misalnya untuk pelelangan, itu kita sudah tahu. H-3 sebelum terjadi pelelangan, TPK sudah mengeluarkan undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait supplier atau rekanan yang akan dipelelangan itu tidak diwajibkan dengan surat itu supaya menghindari jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara direktur atau yang memakai surat kuasa. Yang berikut, bahan atau material yang akan di-drop rekanan atau pemenang harus sesuai dengan spesifik dalam RAP atau desain. Saya yakin TPK lebih tahu dari saya. Dan ini sudah berjalan, sudah sekian waktu kita berjalan dan berulang-ulang seperti kita membola sebuah roti yang bulat terus. Ini sudah terjadi terus nih. Jadi ini hanya mau penegasan sebenarnya. Mengingatkan kembali kita bahwa proses pembangunan yang terjadi di desa itu sudah sering kita buat. Kalaupun kita keliru itu sangat manusiawi, tapi tidak ulang-ulang terus kita buat kesalahan. Pendroppingan material misalnya ke lokasi pembangunan apa saja, apa itu rumah atau deker atau apa, itu dibayar oleh TPK loh, bukan oleh bendahara. Nanti kalau misalnya suatu saat pada ekspedisian TPK bendahara yang bayar, dia bilang, oh itu TPK yang ini. Nanti bilang, oh kau yang pegang ongkos yang SPJ. Jangan, mari kita sama-sama menyelesaikan. Kekeliruan itu manusiawi, datang kita bahas bersama, omong bersama. Karena biasanya ada keliruan atau temuan dan sebagainya karena kita dalam tampung ini tidak bersama. Aku tidak tahu, kau tidak tahu. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ada rumah besar, orang berjalan soal sibuk tidak ada. Kita ada rumah besar, mari kita bahas bersama. Hindari terjadinya kesalahpahaman. Dan jangan sampai lagi ada terjadi pemaheran duluan. Tiba-tiba diupaki. Janganlah. Orang biasa itu selalu ngomong sering untuk di mana-mana pasti. DPR langsung upaki. Ada camat, ada PRT kasih PRD, minta maaf. Itu harapan kami maksudnya Bapak Ibu. Dengan demikian maka saya bisa mengakhiri arahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu sambutan Kepala Desa sekaligus membuka rapat kita pada pagi ini.
menarik apa yang disampaikan oleh terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Banyak tadi acara kita ini beliau sudah mengatakan tadi bahwa minta banyak regulasi yang beliau harus belajar besar dari nol. Alhamdulillah puji Tuhan pada siang pagi hari ini kita sudah berkumpul sama-sama. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, Pak Kapolsek, Komisa, pendamping teknis dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Terakhir yang saya sayangi, Bapak Ibu saudara-saudari saya pelaku penerima yang hadir pada saat hari ini. Terus terang, undangan kita tidak bisa mencapai sesuai dengan daftar yang ada. Kita melakukan sesuai dengan regulasi dalam arti kondisi sekarang COVID-19 sedang gencar 40 termasuk saya berbicara undangan. Lanjut saya tahu pengarang, saya agak masuk lanjutan dengan pengarang penghormatan kemarin. Kerja hari ini sampai ke depan. Saya boleh sedikit tentang saudara-saudara saya, Bapak Ibu yang pelaku menerima sebentar sesuai dengan prosedur dalam perjalanan. Apa yang disampaikan beliau yang terdahulu kita pahami betul, mendalam kita sadar jangan sampai terjadi yang kali lalu. Yang kali lalu belum selesai. Regulasi undang-undang sudah cantumkan dan baik-baik. Komisi sedang jalan. Jika hal yang terjadi pada di tingkat desa terlepas dari 88%, kita tetap setting dana-dana yang kalau memang bisa dijangkau. Termasuk rumah bantuan tadi, rumah layak huni tadi. Kalau memang tidak bisa, ragu-ragu bagi saudara saya, Bapak Ibu sekalian, kita undur. Tapi dalam sistem tidak boleh mengecewakan. Acara ini dengan presiden. Hadir kita hari ini saya ngasih oleh para penerima bantuan rumah layak huni. Memang 2020 kemarin kita juga ada pembangunan rumah layak huni dananya sekitar 15 juta. Memang sampai sekarang bagian besar belum terselesaikan. Sekarang kita maju lagi untuk tahun 2021 ini dengan 11 buah rumah dana sekitar 30 juta. Mungkin ini akan dijelaskan oleh BPK. Tapi memang kesepakatan kita kali lalu bahwa di 2021 ini 11 rumah ini itu mereka yang akan didanai sebagai swadaya harus siapkan fondasi, artinya dana ini bantu kepada orang yang sudah menyiapkan fondasi. Saya pikir untuk efektif ke depan mungkin yakinan kegiatan kita ini kita buat semacam kesepakatan atau kita acara dengan para penerima jangka waktu akhir dari penyelesaian. Kalau kita sepakat per Desember 2021 kita sepakat, sehingga kalau memang jatuh temponya selesai, ya kita bisa untuk balik ke penerimaan. Sehingga ini ada efek jelas. Ketika kali lalu sampai sekarang ini, yang 2020 ini, saat itu baru 3 orang yang sudah tinggal rumah, yang lain sebagian belum. Silakan sebaik-baiknya diarahkan oleh mewakili camat tadi, ada TPK fisik, ada TPK non fisik. Tolong ini dicamping secara baik sehingga program yang kita rencanakan dan yang telah dituangkan di SKPD dan APBD ini tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan semua. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetapi kegiatan kita hari ini adalah rapat pra-pelaksanaan, sehingga dalam berita acara perlu dirubah sehingga jangan pakai musyawarah.
karena hari ini adalah momen pemerintah desa mempersiapkan proses pelaksanaan kegiatan baik itu fisik maupun non fisik yang ada dalam APBD desa. Jadi kita memahami tentang konteks kegiatan hari ini seperti kita rapat persiapan pemantapan panitia dalam menjalankan sebuah kegiatan. Jadi yang perlu dipahami misalnya di pelaku program di tingkat PPK dia buat apa dalam hal melaksanakan kegiatan ini. Non fisik dalam PPK itu ada dua, PPK fisik dan PPK non fisik. Jadi PPK fisik ketika mulai kegiatan dia mau buat apa dan laksananya seperti apa. Momen hari ini yang kita mau jelaskan supaya pada saat proses pengelolaan anggaran dana desa di tahun 2021 ini dia tidak mempengaruhi dengan cacat hukum ataupun ada kendala-kendala yang menyimpang dengan regulasi. Kebetulan di desa kita ini yang melaksanakan kegiatan fisik dalam APBD adalah pembangunan rumah layak huni untuk fisik. Sehingga pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan kepada TPK dalam proses pengelolaan kegiatan fisik kita melihat dana kita untuk kegiatan fisik dari desa kita ada 10 unit rumah. 10 unit rumah diakumulasi untuk 1 unit rumah itu besaran 30-an juta. Berarti kalau 10 unit sekitar 300-an juta untuk kegiatan pembangunan fisik ini. Sehingga masuk kategori yang tadi sempat disinggung pengadaan barang dan jasa atau dilelangkan kepada pihak ketiga. Mulai besok sebentar kita buat RKTL, TPK sudah mulai membentuk panitia pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari dalam kelompok TPK sendiri. Sehingga ini perlu diingat bagi TPK setelah pelaksanaan ini memberi ruang kepada TPK untuk pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa. Setelah pembentukan panitia, mereka memberikan informasi kepada media atau kepada masyarakat umum bahwa di desa kami ini ada kegiatan pembangunan rumah layak huni dan diberi ruang kepada pihak ketiga untuk melakukan pengadaan material. Sehingga karena di dalam regulasi menerangkan bagi dana yang atas dari 100 juta harus diberi kepada pihak ketiga yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Tetapi bagi dana yang di bawah dari 50 juta diberi ruang kepada CPK untuk belanja langsung. Sehingga pada desa kita ini dana pembangunan rumah layak huni itu besarannya 300 juta, maka harus diberikan kepada pihak ketiga untuk diberikan pengadaan barang dan jasa. Sehingga pada kesempatan itu TPK membuat panitia. Setelah membuat panitia, mereka memberikan informasi ataukah pengumuman di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat umum. Sehingga para pihak ketiga atau penyedia jasa dia datang untuk memberi kontribusi atau memberikan jasanya, penawaran harganya kepada desa kita. Itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang berikut terkait dengan pelaksanaan kegiatan, item-item yang mau diberikan kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat yang menerima bantuan rumah tadi. Jadi Bapak Mama, pada kesempatan ini mungkin dari pemerintah desa bisa menampilkan item-item yang diterima oleh penerima bantuan rumah tadi, sehingga kita bisa melihat langsung pada pembangunan rumah di tahun 2021 yang diberi bantuan dari dana desa adalah item A, B, C, dan Z. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengetahui, oh dari desa dia tanggung semen berapa sak, dari desa dia tanggung seng berapa lembar. Sehingga yang kurang-kurang kita yang melengkapi untuk bangun 1 unit rumah. Jadi mungkin saya minta kepada pemerintah desa untuk menampilkan. Kebetulan saya juga ada pegang. Jadi untuk dalam perencanaan kemarin untuk 1 rumah layak huni dengan kisaran dana 87 juta. Di tahun 2019 sampai dengan sekarang 2021, Tado mungkin masih lagi 6 rumah yang belum selesai dari 14 rumah. Lagi 6 rumah yang belum 100%. Jadi mungkin
pada kesempatan ini di tahun 2021 kita belajar dari pengalaman di tahun 2019 bahwa kita tidak asal tunjuk mau bangun rumah atau tidak, tapi bukan seperti itu. Di tahun 2021 kita turun langsung ke penerima tadi. Dia sudah fondasi belum? Kalau belum, dia ada material penunjang tidak? Di foto kemarin saya minta TPK-nya, dia sudah ada posen tidak? Sudah ada batu pasir tidak yang sudah muat? Kalau belum ada, kita buat berita acara dengan BPD, kita geser ke penerima pemanfaat lain. Karena ini sangat berdampak pada progres desa. Ketika satu rumah tidak menyelesaikan pekerjaan 100%, yang menjadi progres ke kecamatan itu bawa nama desa Tado. Bukan progres yang satu rumah itu, tetapi desa Tado progresnya masih 90%. Kalau misalnya 6 rumah berarti bukan 90% lagi, tapi mungkin 60 atau 70% yang belum selesai. Sehingga hal ini pada kesempatan ini saya minta kepada Bapak Mama penerima pemanfaat kewajiban kita. Yang pertama sebenarnya perlu partisipasi. Kalau bisa sudah disiapkan, rumah sudah fondasi. Karena kesepakatan kita di kecamatan kemarin, bagi penerima pemanfaat rumahnya harus fondasi. Jadi dari desa datang kerjanya mulai dari fondasi ke atas. Karena kayu kita tidak beli lagi. Kita sudah beri ruang kepada Bapak Mama kayu pakai kelapa. Sebenarnya kalau dalam proyek pemerintah itu kelapa tidak pakai. Untuk kerangka atas dan lain-lain, kelapa tidak masuk kategori kayu. Tetapi toleransi kita sebagai pemerintah desa, kita memberi ruang supaya progres ini berjalan lancar. Sehingga kayu, mungkin kita pakai kayu kelapa tidak dipersoalkan. Kosen pintu jendela pakai kayu kelapa tidak dipersoalkan. Yang penting rumah kita ini bisa dimanfaatkan, bisa dihuni. Catatan tadi, nilai swadaya perlu dipersiapkan. Yang kedua, bagi TPK identifikasi bagi penerima pemanfaat setelah pelelangan belum ada tindak lanjut terkait dengan kesepakatan yang ditandatangan surat pernyataan bahwa sudah fondasi, ada kosen, ada pintu jendela, ada rangka atap tadi sudah belum ada. Pemerintah desa bersama BPD dan TPK kita buat berita acara cari ke pemanfaat lain yang ada di dalam desa. Kalau memang di dalam desa tidak ada, kita simpakan anggaran ini sehingga tidak mengganggu progres di dalam desa. Kegiatan pra pelaksanaan, di mana kegiatan persiapan untuk mengeksekusi semua kegiatan bukan yang hanya di tahun 2021, tetapi semua kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum kita laksanakan. Karena seperti tadi yang teman jelaskan bahwa masih ada tunggakan-tunggakan dari belakang. Nah itu yang harus kita eksekusi di tahun 2021. Baik, mungkin yang pertama soal BLT. Bagi Bapak Mama penerima BLT ini perlu untuk kita ketahui bersama dan harus kita buat bahwa untuk penerima BLT harus Bapak Mama yang nama yang tertera. Jadi saat penerimaan tidak boleh mewakili. Gitu. Jadi kita memilih persoalan Bapak Mama. Lalu yang berikut soal 8%. Ini saya mau terus seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin. Memang benar bahwa 8% itu untuk penanggulangan, dia khusus untuk penanggulangan COVID. Karena hari ini kita melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan. Agenda pelaksanaan kegiatan itu kita memverifikasi, mengidentifikasi kedepannya kegiatan mana yang akan kita laksanakan terlebih dahulu. Dan PHP. Dana ini sudah tahu bahwa bersumber dari dana dari APBD 2. Jadi terkait dengan mekanisme pengajuan ke tingkat kabupaten itu, pengajuannya itu 1 kali 100% ke rekening kas umum daerah. Sedangkan dalam proses pencairan di tingkat
desa ya, itu dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan desa. Tadi sudah dijabarkan oleh rekan saya Ibu Sali terkait dengan fungsi TPK itu sendiri, bahwa TPK ini ya, dia mengajukan kebutuhan itu kepada bendahara desa dan diidentifikasi oleh sekretaris desa dan pendamping desa, bahwa semuanya itu harus termuat di dalam perencanaan, di dalam APBDes. APBDes ini buku suci kita. Nah, jadi diidentifikasi dulu, diverifikasi dulu, kalau memang sudah sesuai baru bendahara bisa mencairkan sejumlah uang sesuai dengan pengajuan dari TPK, dan itu terjadi di kantor. Terkait dengan dana ADD maupun dana pahami hasil pajak itu sendiri, nah, kita tahu kalau PHPR itu dana itu bisa dicairkan ya, bisa dicairkan apabila desa sudah melunasi PBB, pajak bumi dan bangunan, baru bisa ditransfer ke rekening desa. Jadi seperti itu mekanismenya.